Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah melakukan pendalaman terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah. Hasilnya ditetapkan bahwa tindakan tersebut masuk dalam dugaan pidana pemilu. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi. Ia menyebut praktik bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ancaman pidananya paling lama 2 tahun penjara atau denda maksimal 24 juta rupiah. Suryadi menambahkan Bawaslu selanjutnya juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Di antaranya Gus Miftah, pemilik gudang Haji Her, dan pria yang mengibarkan kaos bergambar Prabowo Gibran. Nantinya klarifikasi akan dilakukan oleh penegak hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan juga Kejaksaan. Sebelumnya, video Gus Miftah melakukan aksi bagi-bagi uang viral di media sosial. Momen itu terjadi di gudang tembakau di Desa Plumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dalam video yang lain di tempat yang sama, Gus Miftah menyampaikan pantun untuk memilih pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres mendatang. Setelah viral, Gus Miftah menyampaikan klarifikasi dan menyebut uang yang dibagikan adalah milik Haji Her. Bawaslu Pamekasan mengungkap hasil penyelidikan sementara terkait aksi Gus Miftah yang diduga melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah diduga mengajak massa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran saat membagikan uang. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Suryadi, dalam video yang diterima Bawaslu ada yang memperlihatkan momen saat Gus Miftah mengajak untuk memilih pasangan capres. Gus Miftah juga diduga menyebutkan kalimat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Atas hal itu, Bawaslu akan memanggil Gus Miftah untuk dimintai klarifikasi. Selain Gus Miftah, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi kepada Haji Her sebagai pemilik tempat yang dipakai untuk bagi-bagi uang. Terkait aksi bagi-bagi uang itu, Gus Miftah sendiri telah melakukan klarifikasi. Gus Miftah menegaskan bahwa aksi itu bukan money politik. Aksi bagi-bagi uang itu hanya sekedar untuk bersedekah saja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Jadi ini Gus niki supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari soal dugaan money politik atau politik uang yang dilakukan Gus Miftah. Anies mengaku tidak ambil pusing terkait aksi bagi-bagi uang Gus Miftah. Menurut Anies, rakyat sudah pandai dalam memilih calon yang bisa menjalankan pemerintah yang bersih ke depannya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumatera Barat pada Rabu 3 Januari 2024. Anies mengatakan, biasanya yang bagi-bagi uang kerap meminta untuk diberi kewenangan. Kemudian ketika sudah mendapatkan kewenangan, pihak yang melakukan money politik itu meminta untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Untuk itu Anies meminta agar sebisa mungkin tidak memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan money politik jika menginginkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialog saat melakukan kampanye. Hal itu karena jika nantinya diberikan kewenangan, maka itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan biaya-biaya akibat money politik. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Orang kaya. Mana sih ketemu Ban Reban? Mana tadi Jibril Rizky ya?